Allah ya, kalau gara-gara pilpres berbeda pilihan kita saling benci, kita bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sebelum kamu mencintai saudara muslim kamu seperti mencintai dirimu sendiri. Saling cinta kita, saling sayang. Berbeda politik itu biasa. Ini negara demokrasi. Yang milih Prabowo. Nah, ini loh maksud saya. Jadi kita itu beda pilihan itu hal yang biasa. Tapi Indonesia luar biasa. Amerika tahun 69 punya seseorang astronot namanya Neil Armstrong mendarat di bulan. Seluruh dunia diberitahu. Amerika itu lebay. Satu orang mendarat di bulan, seluruh dunia dikabari. Ibu saya, mulai saya kecil, itu kalau sore sudah pakai kerudung rapi, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya nuju bulan nggak pernah pengumuman kemana-mana. Hebatnya lagi, ibu saya itu nuju bulan berangkat habis asar, sebelum maghrib sudah pulang. Amerika baru satu orang nuju bulan sudah pamer, lebay. Sekarang mereka melakukan penelitian bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Masih belum nemu caranya. Ibu saya mengajari pada saya, orang Indonesia juga pasti, bukan hanya bagaimana bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ke Februari berpuluh-puluh tahun. Itulah Indonesia, luar biasa Indonesia. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Daging, telur, cabai murah semua. BBM murah, listrik murah. Tapi bohong. Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Daging, telur, cabai murah. Gibran Yang milih Prabowo tunjuk tangan. Yang milih Ganjar tunjuk tangan. No. Ibu Ganjar, nggak apa-apa. Ibu kenapa milih Ganjar? Kalau saya milih Ganjar karena saya kan mengikuti sosial media. Dia untuk secara berkomunikasi dengan warganya dia lebih komunikatif. Terus dia juga bahasanya pakai bahasa yang lebih mengena warga. Lebih mengerti ya? Ya, lebih mengerti. Dan orangnya juga lucu dan humble sih kalau menurut aku. Ibu yang milih Anies, siapa yang milih Anies? Oke, Ibu. Kenapa saya memilih Anies? Karena di zaman sekarang ini Pak, kita harus cerdas. Kita harus memilih calon pemimpin yang jelas track recordnya, akhlaknya, uniformnya, sopan santunnya, adabnya. Ya demi Allah ya, kalau gara-gara pilpres berbeda pilihan kita saling benci, kita bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sebelum kamu mencintai saudara muslim kamu seperti mencintai dirimu sendiri. Saling cinta kita, saling sayang. Berbeda politik itu biasa. Ini negara demokrasi. Yang milih Prabowo. nah, ini loh maksud saya. Jadi kita itu beda pilihan itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai dengan kita berbeda pilihan, satu priuk, satu rumah itu bisa saling lempar piring. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya kita harus dewasa lah.
Betul kata Ustaz ya. Jadi kita itu tidak usahlah. Stoplah kita kayak tahun 2019 ya. Oke, terserah Anda mau pilih siapa, mau dukung siapa. Itu memang hak kita untuk memilih. Dan ini yang penting nih, kita memilih itu bukan atas dasar suka ya. Beda kalau kita memilih atas dasar suka, itu nanti kita tidak tahu dia bagaimana kerjanya ya. Jadi selektif lah. Kalau kita memilih itu dipilih, lihat dulu bagaimana track recordnya, bagaimana dia rekam jejaknya ya. Baru kita tentukan pilihan. Tapi setelah kita menentukan, jangan kita hina yang orang lain yang tidak sama dengan kita. Ya, oke. Semoga kita ini menjaga persatuan ukhuwah basyariah. Ya guys, oke lanjut. Tunjukkan. Guyon politik. Maka bikin susah hidupnya, lengkap rezekinya, jangan berkati nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar penyakit yang belum ada obatnya, biar susah dalam hidupnya, biar pinjam dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, biar keturunan yang solihin dan soleha, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari. Tidak ngerti apa yang dibaca doa. Amin ke amin ya. Tiap hari, bulan-bulannya tiap hari. Rusak deh, pengangguran semua. Kelihatan muka-muka susahnya. Ayo, rata-rata. Rusak deh. Pada pelangap-pelongo aja. Di pada pelangap-pelongo mending gua. Jadi simpatisan. Simpatisan apaan sih, Nek? Ayolah, segala nanya simpatisan. Pokoknya lu ikut aja. Lu ikut gua nih, nanti kalau ada acara. Dapat sembako, dapat kaos, dapat ongkos. Catat nih ya. Pada ikut dah. Di pada pelangap-pelongo lu yang nggak jelas. Oke, ya. Siap. Oke. Udah, ikut dong. Ayo. Ayo ikut. Ikut dong. Dok. Bos, ditanya di aja lo. Malas lo ya. Kenapa malas lo? Pada ikut simpatisan mendingan juga bukan pinjam. Hitam. Entah apa yang dia pikirkan. Di tengah cuaca yang terik di sebuah taman, mungkin dia sedang melamunkan untuk menjadi caleg atau mau ikut pilkada barangkali. Kopi dulu ngopi. Makanya jangan bingung Bapak. Kopi dulu. Dia sepertinya resah dan gelisah, kebingungan. Mungkin partainya belum mencalonkan dia untuk ikut pilkada. Namanya memang sudah masuk di daftar caleg, tapi katanya bukan di urut nomor 5 besar, mungkin di 10 besar, mungkin di nomor 9 atau nomor 10. Jadi dia galau, bagaimana caranya bisa dapat suara. Dia juga harus memikirkan logistik pada saat nanti kampanye. Ya, begitulah nasib seorang politikus zaman sekarang. Entah apa. Sudahlah, pilih saja Pak Pranoto jadi presiden. Dijamin hidupmu pasti akan lebih maju. Itu tidak akan pernah. Aku tetap pilih Pak Ganjar. Yang benar itu aku. Tetap Pak Manislah orangnya. Ini jauh. Mereka semua bertengkar hanya karena beda pilihan. Kenapa Roma Irama ikut-ikutan juga? Seharusnya dia akan konsen. Coba kalian semua lihat. Tetap Pak Jokowi lah yang terbaik. Kalian tidak usah pilih yang lain. Sudahlah kalian semua ikut saja dengan pilihanku. Maaf Roma, aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Lebih baik kita berkelahi saja. Terlalu kau jaga sembuh. Mana mungkin aku melawan kalian. Kau takut Roma?
Ya iyalah, kalian semua bisa terbang. Mas Kaisang kenceng sekali. Coba dikomentarin. Langsung dikomentarin gimana? Bagusnya apa? Kalau aku masuk ke politik, bagusnya partai apa? Hah? Oh, Banteng ya? Hah? Unicorn. Oh, iya. Banteng. Tahu nggak partai-partai? PDP. Tahu nggak artinya apa itu? Singkatan dari apa? Singkatannya. P. Perjuangan. Oke. D. Dalam. I. India. India. Pangarep. Nggak ngerti. Aku cuma tau PDP doang. Memang ada lemot semua ya. Wah, prostata, kalau kasih nasihat dong supaya hidup bahagia. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, Bu. Apa aja, Pak? Pertama, jangan mikirin omongan orang tentang kita. Emang kenapa? Karena orang ngomongin kita itu nggak pakai mikir, Bu. Kedua, jangan ngurusin orang. Emang kenapa, Pak? Karena tidak semua orang mau dikurusin. Ada juga yang kepingin gemuk. Yang ketiga, berpikirlah dulu sebelum berbicara. Emang ada orang bicara dulu tanpa berpikir? Ada, politikus itu bicara dulu, mikir belakangan, Bu. Jadi intinya supaya hidup bahagia? Sering-seringlah tertawa. Kok gitu, Pak? Senyum aja ibadah, apalagi tertawa. Jadi kalau ibu mau tertawa dari subuh sampai maghrib selama seminggu berturut-turut, insya Allah ibu akan dijauhkan dari yang namanya pergaulan. Wongek ya. Wah, Weh, karepe wong-wong iki piye to? Wong masa kok padha umek kayak masalah politik. Ben buka medsos di sini politik. Gare aku males nyoblos saya ngene iki. Dong ora. Daripada ke TPS nyoblos, mending tak tintai dhewe. Apa jendiane ya? Jempol. Pokoknya itu jempol deh. Alah kayak kabeh wae to. Lho, Cak, sampe gak nyoblos ta? Loh, wes iki. Nyoblos ki sing dicelukno jentike. Loh, iya ta? Makane, Cak. Aja hapus-hapus dan nyoblos. Suaramu ku menentukan 5 tahun yang ke depan. Iya ya, Pak. Aduh. Lalu. Pemirsa, kembali ke dalam negeri, seorang kepala desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah membuat heboh masyarakat lantaran membangun gedung kantor desa 8 lantai. Hebatnya, ongkos pembangunan sebagian dari uang pribadi dan swadaya masyarakat. Kepala Desa Sembung, Untung, dengan bangga menunjukkan proyek ambisiusnya membangun kantor desa setinggi 35 meter. Ya, bagaimana tidak ambisius? Karena jarang di sebuah desa dibangun kantor setinggi 35 meter yang diperkirakan terbagi menjadi 8 lantai. Dana bikin kantor desa. Di kantor desa 8 lantai, yang 7 lantai itu nanti untuk kegiatan desa, ada LPMD, BPD, BUMDes, Karang Taruna, itu nanti kita kumpulkan di situ. Kemudian yang atas itu nanti untuk museum dan perpustakaan, Mas. Kemudian di atas sendiri kita bikin juga, yaitu gardu pandang. Untung mengatakan desain gedung terinspirasi dari bangunan Tower Zamzam yang ada di kota Mekah, Arab Saudi. Hebatnya, pembangunan gedung setinggi 35 meter yang menelan dana miliaran rupiah tersebut tidak menggunakan uang negara, tetapi dari swadaya masyarakat, dana CSR, dan uang pribadi. Kalau anggarannya memang kita tidak menggunakan dana dari pemerintah, Mas. Ini dari swadaya masyarakat dan dengan menggunakan dana talangan saya sendiri. Sudah tombol berapa ini, Pak? Ya kalau sampai ini ya mungkin sekitar 500-600 juta. Akhir tahun ini, warga Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang kebanyakan adalah petani dan buruh, akan menyaksikan bangunan tertinggi di desanya selesai dibangun.
Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, Metro TV. Ya, sebenarnya sih Indonesia ini ya rasa kegotong royongannya itu masih tinggi, rasa sosialnya masih tinggi. Paling beragam Indonesia dan dia itu luar biasa orang Indonesia ya. Kalau kita masih menganut sistem seperti dulu, masih semua kita gotong royongkan, insya Allah semua masalah bisa selesai. Tapi sekarang ini bukan kerja gotong royong yang diutamakan, malah balik. Duit negara gotong royong dikorupsi. Nah, itu masalah sekarang. Salut saya dengan Bapak Kepala Desa ini ya. Semoga semua kepala desa terinspirasi ya untuk membuat gedung-gedung seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kita lihat lagi. Bela-bela. Yang memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Jahat bukan? Jahat. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Bukan. Ya, gue jadi kasihan sama AHY. Oke, itu tadi ya guys. Semoga Anda terhibur dengan video yang tadi saya reaksi. Yang beda pilihan jangan kita lalu jadi lawan atau musuh ya. Kita ini satu bangsa ya. Jadi jangan sampai kita cuman beda pilihan lalu kita saling menghina satu dengan yang lainnya. Itu jangan sampai ya. Tahu juga nanti siapa yang akan jadi presiden kan? Presiden kita juga. Contoh dulu tahun 2019. Tahun 2014. Bagaimana dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Akhirnya tahun 2019 Pak Prabowo tidak terpilih. Ya akhirnya bergabung juga dengan koalisi Pak Jokowi. Maka kita tuh yang di bawah, orang rakyat kecil kayak saya ini, ya kita biasa-biasa aja. Kalau kita beda pilihan, pilih aja yang menurut kita itu bagus, menurut kita itu benar, menurut kita itu yang bisa memimpin Indonesia ke depan, ya kita pilih. Tapi jangan kita lihat tetangga dia pilihannya beda lalu kita bilang jangan gini tidak boleh ya. Jadi ini dari saya ya, itu kan hak masing-masing orang mau pilih siapa. Jangan sampai kita ini ya, cukuplah kita ini sudah keadaan kayak gini lalu kita diubak-ubak lagi masalah pikiran-pikiran yang ini ya. Udah cukup dulu ya, itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.